Pemirsa Metropolitan Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi, kita kembali ke acara kita, Komedi Putar dengan topik membudayakan kritik. Nah, di ujung telepon sudah ada Muhammad Sobari. Kita akan tanyakan bagaimana komentar Pak Sobari. Apa kabar? Baik, baik, Mas. Ah, Mas. Bang Sobari. Baik, ini di baik. studio ada Mas Effendi Ghazali dan Pak Sayuti. Oh, Malam Pak tokoh. Sobari. Ini senior saya banyak belajar dari Anda Kang kayak Sobari. katanya sudah gatel banget ini, pengen mengkritik. Apa yang ingin Anda sampaikan tentang budaya kritik nih? Oh, budaya kritik. Ya. Budaya kritik itu sudah agak mati sekarang kan. Mhm. Semua terkooptasi dengan baik Oleh? melalui suatu proses yang namanya memburu jabatan dan kekuasaan. Betul. Nah, jabatan dan kekuasaan itu ada di DPR, ada di eksekutif, bahkan ada di partai-partai Betul. yang belum memberi apa-apa, bahkan tidak memberi janji apa-apa, dan sama sekali tidak punya prospek apa-apa juga. Tapi semua orang sudah berbondong-bondong masuk partai karena dianggap merupakan solusi persoalan ekonomi mereka, kan gitu kira-kira toh. Ya. Tapi kira-kira Anda nih optimis apa pesimis di negara yang sudah tidak ada lagi budaya kritik ini? Di negara yang tidak ada budaya kritik tidak perlu ada optimisme. Karena kesehatan politik itu tumbuh dari kritik. Kesehatan politik berkembang dari keterbukaan. Kalau keterbukaan itu artinya hanya mengeluh, menangis atau menyanyi, ya itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan pertumbuhan pemikiran politik dan kesadaran politik bagi publik. Politik kan ukurannya publik, bukan orang per orang. Kalau yang tumbuh dalam jiwa dan pemikiran orang per orang tidak melembaga, tidak tersosialisasi dengan baik, maka itu semuanya ya meninggal lah. Nah, menurut Anda bagaimana sebetulnya kita mampu atau harus membudayakan mendengar? Oh, membudayakan kebiasaan mendengar. Mendengar ya. Oh, kita ini tukang mendengar sebenarnya dalam tradisi kita. Ada orang bertutur, kita mendengar. Ada ketopraan, kita mendengar. Ada wayang kulit, kita mendengar. Ada wayang golek, kita mendengar. Ada kiai berdoa, kita mendengar. Ada kiai tahlilan, mimpin tahlilan, kita mendengar. Dan amin, amin, amin. Tapi kenapa eksekutif atau legislatif tidak mau mendengar, Mas? Eksekutif dan legislatif bukan bagian dari kebiasaan itu. Mereka lahir dalam kebiasaan yang lainnya. Bukan kebiasaan sami'na wa ta'na, tetapi kebiasaan nanti dulu ada berapa. Ada berapa banyak hasil dari mendengar, itu kan pertanyaan mereka kan itu. Atau ada jabatan apa dari mendengar. Kalau tidak ada, apa gunanya mendengar gitu. Oke, baiklah, terima kasih Mas Sobari. Terima kasih. Waalaikumsalam. Nah, Mas Effendi Ghazali, ini tadi menarik pernyataan dari Pak Sayuti bahwa apabila seorang pemimpin dipilih oleh 60% pemilih, kan itu jumlahnya bisa 60-70 juta. Kalaupun ada 1 juta orang nih, misalnya mengubur diri, mungkin bisa diabaikan. Apakah ini kelemahan demokrasi atau apakah demokrasi seperti ini? Saya agak mau mengawinkan apa yang dikomentar oleh Mas Riti dengan tadi senior kita, Kang Sobari, bahwa yang pertama gini, ngambil demokrasi harus lengkap. Jadi jangan ngambil cuma pelaksanaan pemilu yang rame dengan iklan-iklan politik, penuh konsultannya, ada quick count dan lain-lain. Tetapi misalnya harus ambil juga bahwa semua peserta pemilu memiliki akses yang sama terhadap IT KPU. Oh, itu ada di semua negara yang demokratis. Dengan demikian terjadi transparansi. Sehingga kalau kalah orang nggak ngedumel. Iya, saya memang kalah, situ memang dapat 60,88%. Saya memang cuma dapat 12%. Saya memang cuma dapat 26% gitu. Tetapi kalau ini nggak transparan, maka orang bilang, enggak, saya mestinya nggak kalah segitu. Ini pasti ada permainan. Kalau enggak, Kalau C1 hilang pada iya dong. Kalau enggak terjadi nih. Orang mulai mengkait-kaitkan dengan kasus Antasari, dikaitkan dengan apa tender KPU, dikaitkan dengan Susno dan lain-lain. Kalau terjadi transparansi, itu yang kita harapkan di pemilu 2014, nggak perlu ada kait-mengkait itu. Nah, dalam posisi seperti itu,
agak kurang sahih kalau berbicara ini kan cuma 1 juta orang. Pertanyaan kita, benar nggak waktu itu angkanya segitu? Itu selalu menjadi muncul lagi. Dan ini nggak perlu ada di 2014 ketika kita belajar. Lalu yang kedua, agak berbahaya kembali untuk mengatakan ini kan cuma 1 juta orang. Apalagi kalau 1 juta orang mengubur diri sama-sama, itu bahaya betul ketika dilihat oleh media, bahkan media internasional misalnya. Karena ada persepsi media juga ya. Saya pikir kalau ada 1.000 orang betul-betul mengubur diri, itu sesuatu yang luar biasa, yang menggerakkan nurani orang-orang lain juga. Tapi poin saya tadi lebih pada itu juga. Kita juga harus mengambil alat-alat pengukur opini publik yang sesungguhnya. Yang 1.000 yang mengubur badan itu barangkali yang sudah pasrah betul ya. Di atasnya ada yang tidak mengubur badan tapi sudah marah-marah melalui telepon misalnya tadi gitu. Nah itu kan perlu diketahui bersama. Tapi Pak Sayuti itu kan bagian yang mengkritik. Mungkin dulu tidak memilih pemerintahnya sekarang. Tapi kan itu juga rakyat Indonesia dan akan harus didengar. Iya, memang begitu terpilih sebagai pemimpin, kan bukan pemimpin dari yang memilih saja, tapi kan dari semua yang warga negara Indonesia itu pemimpinnya yang terpilih. Jadi saya kira yang tadi disampaikan oleh Mas Sobari itu perlu digarisbawahi. Saya juga tidak menyalahkan pemimpin karena memang ada kecenderungan kekuasaan itu seperti lampu cahaya buat laron. Jadi memang para pemimpin itu cukup menghidupkan lampu saja. Orang ini antri semua untuk mencari bagaimana kritik bukan bagian dari semacam pencarian kebenaran untuk menguji originalitas dari satu kebijakan, tapi dalam rangka supaya didengar untuk bisa masuk dalam pusaran kekuasaan. Jadi saya kira ini juga yang barangkali menyumbang pada matinya kritik. Jadi siapa yang mengkritik itu memang penting. Baik Pak Sayuti, kita reaksi sejenak. Pemirsa, Komedi Putar akan segera kembali. Tetaplah di JAK TV.